semua. When the shadow won't leave, when the battle won't stop, and every breath that you breathe takes all that you've got. When you wonder if you're always gonna feel this way, hear the Lord of heaven say, I will hold you when you're breaking, like a father and a friend, and I will carry you through darkness till we see the sun again. So rest your head and cry your tears, know that I am with you here when you can't live that way. Believe me when I say I will. I know you're feeling overwhelmed before the day even begins, but I can see beyond the now. This is not how your story ends. And when you're at your weakest, oh, I've never been more strong. So let me be the one you're leaning on. I will hold you when you're breaking, like a father and a friend, and I will carry you through darkness till we see the sun again. So rest your head and cry your tears, know that I am with you here when you can't live that way. Believe me when I say I will. I will. I will dry your eyes, I will calm your fears, I will show you how you're beautiful, beautiful. I will walk with you on the raging sea, and I will never leave. I will hold you when you're breaking, like a father and a friend, and I will carry you through darkness till we see the sun again. So rest your head and cry your tears, know that I am with you here when you can't live that way. Believe me when I say I will. Oh, I will. Oh, there's a door that you can open. There's a door that you can open. When there's a war, I will. I will. When the shadow won't leave, when the battle won't stop, and every breath that you breathe takes all
I will hold you when you're breaking, like a father and a friend. Untuk yang sudah bergabung, nantinya kita ada sesi akademi untuk memperdalam pemasaran ini tentang proyek ini. Dan terima kasih juga kepada Pak Topik yang telah menyampaikan sebuah materi yang mana temanya adalah keputusan, dan saya tertarik dan menarik. Ini adalah hal yang baru di dalam pola pikir pengembangan yang memang itu diperlukan dalam apapun itu bisnis. Kenapa keputusan itu baik? Ya, keputusan itu baik di proses itu memang sangat tepat. Kenapa? Keputusan yang kita lakukan dahulu itu memang cukup baik, tapi di sisi lain keputusan kita lakukan, kita putuskan tapi untuk bisnis orang lain. Sudah saatnya kita membuat keputusan untuk menjalankan bisnis kita sendiri. Ya, sudah saatnya kita melakukan keputusan untuk membentuk tim, mempelajari sistem, mempelajari matrik, teknologinya, itu untuk diri sendiri. Ya, jadi teman-teman, apa yang teman-teman lakukan di proses, sekali lagi saya nyatakan sekali untuk selamanya, karena bisnis ini memang tidak ditemukan kelemahan sama sekali. Ini adalah bisnis, ya. Dan saya ingatkan kembali untuk power team, ya, dilarang mengeluh. Ya, kita tetap harus semangat dan sesuai dengan kekuatan dari sistem dan teknologi, penggunanya juga harus cukup kuat, ya. Tidak ada istilah mengeluh di dalam mengimplementasikan impian. Teman-teman power team tetap fokus saling membantu, ya. Sukseskan mitranya masing-masing, dengan sendirinya teman-teman akan mendapatkan efek baik, yaitu sukses dengan sendirinya ketika bisa mensukseskan timnya. Teman-teman power team, ya, tetap mengkampanyekan matrik sistem, memasarkan matrik sistem. Agar apa? Agar kita dicari orang, bukan mencari orang. Konsep ini akan diimplementasikan di power team ke depannya. Orang-orang yang tergabung di power team itu akan dicari orang untuk bergabung di proses. Oke, itu aja penyampaian terakhir saya, dan terima kasih sudah bergabung. Saya ucapkan selamat malam, salam sejahtera buat kita semua, dan Bang Haris silakan diikuti. Baik, marilah kita akhiri pertemuan pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Amin. When you can't live that way, believe me when I say I will. Oke. Terima kasih. Itu hasil karya saya. Kalau jelek jangan dibully ya. Itu tadi tak oprek-oprek dikit bisa buat film-film gitu. Semoga bisa memberi motivasi. Keren. Amos? Keren. Saya mencari idenya itu tadi malam jam. Mau nyontoh buat videonya gimana? Jam 12. Saya ada sedikit kebisaan lah mengedit film, video. Tadi malam jam 11 malam saya cari ide apa ya kira-kira ya. Saya memberikan sebuah video tentang beberapa, tidak semuanya tim leader yang ada di power team. Makanya saya kasih lagu I Will. I Will ini artinya saya bisa. Siapapun di sini pasti bisa, karena kita harus mengubah mindset saya bisa. Saya bisa menjadi apa? Menjadi yang terbaik dalam hidup kita, menjadi pemimpin di dalam lingkungan kita, dan menjadi orang-orang yang bisa menjadi panutan. Makanya pencarian lagu ini juga sulit, supaya pas kata-katanya. Nanti akan saya upload di YouTube, tetapi saya harus mencari cara supaya nggak kena ban, karena itu ada copyrightnya, sehingga perlu nanti saya harus mencari cara supaya nggak di-ban oleh YouTube. Baiklah, itulah tadi gambaran dari beberapa tim leader di power team, dan harapan kita semua yang ada di sini pun nanti bisa menjadi keluarga besar tim leader dan memimpin grupnya masing-masing. Baiklah, Bang Kensi, prolog videonya sudah cukup. Nanti kalau mau belajar pakai aplikasi apa, japri saya saja. Nanti saya kasih aplikasinya, saya kasih tutorialnya, belajar sendiri buat film. Itu gratis dari saya. Oke. Baik, Bang Kensi, saya persilakan Bang Kensi untuk menghandle acara kita.
Monggo. Oke, terima kasih Bang Aris atas mempersiap atau prepare Zoom malam ini, dan juga terima kasih untuk videonya. Sangat menarik, dan itu adalah salah satu bumbu dalam motivasi pengembangan proses untuk Power Team. Ya, harapannya teman-teman tim leader lainnya tetap berkreativitas, karena kita ada alat matrix system untuk berbisnis. Kreativitas teman-teman lah yang akan membayar. Nah, jadi sebelumnya saya ucapkan selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Malam ini adalah malam Akademi Power Team Indonesia, tempatnya leader Power Team ngumpul. Ya, teman-teman yang bergabung di Power Team ngumpul, kita sharing di sini, kita bercerita santai, ngobrol, ya. Tapi di sisi lain, sebelum kita melakukan itu, kita akan masukkan materi, yang mana tujuan dari materi ini adalah untuk menyetandarkan pemikiran, menyetandarkan pola pikir. Kita udah ada di bisnis yang sangat kuat, ya, sangat hebat. Sistemnya tahan, tidak ada beban sistemnya. Tapi ketika pelakunya lemah, itu akan jadi masalah. Makanya di sini kita memperkuat secara psikologi, mindset, pola pikir yang baik. Ya, Power Team harus tahan benturan, karena sistem kita juga tahan benturan. Matrix System tahan benturan, proses juga tahan benturan. Makanya orang-orang yang menggunakan Matrix System ini juga dipastikan harus tahan dengan benturan. Ya, teman-teman, mungkin materi malam ini akan kita masukkan, itu adalah perulangan dibayar mahal. Ini apa tujuannya? Tujuannya mungkin teman-teman udah paham, tapi tidak memahami. Ya, teman-teman melakukan, tapi tidak memahami hal apa yang sedang dilakukan. Kita sedang melakukan perulangan, perulangan yang dibayar mahal. Teman-teman, untuk update informasi malam ini, bahwa kita bisa melihat perkembangan yang signifikan, proses global secara keseluruhan, ya 1 juta lebih ya partisipan yang tergabung di proses. Kita bisa melihat Ethereum, ya, kemudian kita bisa melihat Tron, dan yang menariknya kita bisa melihat USD dengan percepatan yang luar biasa. Teman-teman bisa bayangkan angka ini, 1.500 orang bergabung 1 kali 24 jam. Oke, ini menarik sekali. Ini adalah sebuah peluang besar, bahwa proses BOOST adalah penyempurnaan dari 2 blockchain, yang mana final project untuk Matrix System ada di Binance Smart Chain. Akan ada project berikutnya, akan ada momentum yang terbentuk di dalam sistem. Kita tunggu, tetap komit dan konsisten. Itu sebagai pembuka, dan saya akan masuk ke sesi materi, masuk berdasarkan slide agar tersusun rapi dan bisa diterima dengan baik. Oke. Oke, Bang Aris, monitor. Belum full screen. Oke, saya akan masuk ke slide. Bisa diterima? Siap. Oke, bisa Pak. Oke. Ya, Oke. Ya, jadi selamat datang di Akademi Power Team, yang mana pengembangan proses Matrix System yang ada di Binance Smart Chain menggunakan BUSD token. Ini adalah pemahaman tentang bisnis dan usaha apapun, perulangan dibayar mahal. Teman-teman harus menyadari ini, apapun yang kita lakukan, ya, kita melakukan ini dan besoknya ini lagi, hari ini itu dan besoknya itu lagi, itu adalah sesuatu hal yang sangat dibayar dan mahal sekali. Ya, teman-teman harus menyadari itu, dan kita akan membahas tentang ini. Ya, sebelumnya saya akan menampilkan ini, dan tidak bosan saya menyampaikan bahwa semua bisnis dan usaha apapun tidak akan jalan tanpa mencari orang. Teman-teman, carilah bisnis di dunia ini. Carilah usaha di dunia ini yang tidak membutuhkan orang, ataupun tidak akan pernah ditemukan. Itu adalah mindset, pola pikir pembisnis dan usaha. Teman-teman harus menyadari itu. Tidak ada ketika teman-teman ingin mencari bisnis dan tidak terhubung dengan orang. Semua bisnis dan usaha dipastikan terhubung dengan orang. Ya, proses adalah platform, alat, ya. Alat untuk berbisnis, dipastikan bahwa di sini bukan investasi. Kalau investasi ciri-cirinya ada persentase hariannya, ya, ada ROI-nya 1%, 2% per hari, 30% per bulan. Itu ada angka fix-nya, ada janjinya. Itu adalah investasi. Proses adalah hanya sekedar alat untuk kita berbisnis. Oke.
Pengertian platform atau alat adalah sebuah wadah atau alat digital yang banyak dipakai manusia untuk beragam keperluan. Salah satunya matriks sistem untuk menjalankan bisnis. Ya, menariknya di proses ini satu-satunya platform bisnis pemasaran di dunia ini, ya, yang mempunyai desentralisasi penuh 100% menggunakan teknologi blockchain tanpa kontrol terpusat, baik dana ataupun sistem. Oke. Teman-teman, kalau dulu mindset kita berbisnis pemasaran itu kita mencari orang, merekrut orang, ngajak orang. Di sini kita akan balikkan fakta, ya. Menariknya mindset di proses kita dicari orang. Itulah yang terjadi saat ini. Ini akan terjadi terus-menerus dan ini belum final, ya. Teman-teman sadari ke depannya teman-teman akan dihubungi di Japri untuk orang-orang menanyakan tentang proses, menanyakan cara bergabung. Itu yang akan kita bentuk sekarang. Power Team komit untuk menuju ke situ. Jadi harapannya teman-teman bisa memahami pemasaran yang sebenarnya. Oke. Nah, kita masuk ke dalam materi utama. Perulangan dibayar mahal. Teman-teman, ya, pengulangan usaha dan bisnis apapun yang dibutuhkan adalah komitmen dan konsisten, terus-menerus, apapun itu. Ya, tidak bisa dilakukan setengah-setengah, hari ini dijalankan, udah tuh besoknya berhenti, kemudian besoknya lagi, berhenti lagi, besoknya lagi baru jalan lagi. Artinya walaupun pelan, walaupun sedikit kita merespon ataupun kita mempelajari, itu usahakan terus-menerus, dilakukan terus-menerus. Oke, kita akan lihat pembuktiannya. Anda digaji ya sebagai karyawan ya di salah satu tempat misalnya. Karena melakukan hal yang berulang, itu harus disadari. Teman-teman, kalau teman-teman menjadi seorang guru, teman-teman melakukan setiap hari ya, masuk jam 8, nanti pulang jam 3, terus berulang seperti itu. Yang dilakukan juga berulang, ya, mengajari matematika, mengajari rumus ini, itu aja yang diulang-ulang terus-menerus, berpuluh-puluh tahun. Kenapa? Karena itulah yang dibayar. Ya, teman-teman harus menyadari itu, bahwa perulangan itu adalah hal yang sangat bayarnya sangat mahal. Apapun itu, teman-teman misalnya kerja di staf, ya, di suatu perusahaan swasta, teman-teman melakukan hal yang berulang, sama, semuanya berulang. Ya, TNI juga melakukan hal yang perulangan, ya, latihan seperti ini terus menerus, ya, bertugas masuk dan apapun yang dilakukan itu terus berulang-ulang. Itulah yang dibayar. Ketika perulangan itu tidak ada, teman-teman pastinya dipecat, ya, dari TNI, dari karyawan swasta. Itu bisa dipastikan. Teman-teman hari ini masuk jam 8, pulang jam 3. Besok nggak diulangin lagi di hari Selasanya misalnya. Itu pasti berapa kali berturut-turut nggak diulangi lagi, ya juga hasilnya juga akan buruk. Seperti itu. Kenapa saya sampaikan ini? Karena banyak sekali orang-orang di luaran sana tidak menyadari ini. Apa yang mereka lakukan, ya, walaupun kondisinya sebagai karyawan yang mendapatkan gaji, itu adalah perulangan yang sebenarnya. Yang dibayar adalah perulangan. Teman-teman juga melakukan pekerjaan di perusahaan swasta. Itu juga itu aja setiap hari yang dikerjakan dan dibayar per bulan dan mendapatkan gaji. Kita akan lihat ya, usaha apapun Anda mendapatkan keuntungan dari perulangan. Kita akan lihat contohnya. Teman-teman misalnya membuka usaha jual gorengan. Apa yang teman-teman lakukan itu adalah perulangan, ya. Jam sore 4 dibuka, kemudian sebelumnya juga digoreng, bahannya disediakan, dibersihkan tempatnya, setiap hari melakukan itu. Nanti ada orang datang nanya, ya, nanya harganya berapa, dan orang nanya yang harga berapa itu terus berulang-ulang selama teman-teman menjalankan bisnis atau usaha menjual gorengan. Perlu disadari semua yang dilakukan dalam usaha apapun itu adalah perulangan. Teman-teman mempunyai warung, ya, itu juga perulangan. Dibuka setiap hari, bertanya orangnya seperti itu aja pertanyaannya, kemudian nanya harga dan lain-lain, ya. Apapun itu, semuanya dilakukan dengan perulangan, ya. Nah, teman-teman harus menyadari, ya, usaha juga artinya adalah perulangan. Oke. Teman-teman juga mungkin ada yang berkebun, ya, dan melakukan hal yang sama terus-menerus mendapatkan hasil panen, adalah perulangan. Teman-teman, ya, membuka suatu kebun, besoknya mencakul, besoknya lagi mencakul, kemudian menyiram, ya, besoknya lagi menyiram, dan terus-menerus.
panen, kemudian tanam lagi, panen, tanam lagi, dan menghasilkan. Terus-menerus itu yang dilakukan terus-menerus. Karena apapun yang teman-teman lakukan, usaha, bisnis, berkebun, dan apapun, itu poinnya adalah perulangan. Oke. Nah, di sini, bisnis dan usaha apapun Anda dibayar karena mengulang-ulang sesuatu. Teman-teman harus menyadari ini, karena pada prinsipnya, proses juga seperti itu. Ya, kita akan lihat akibat dari perulangan, Anda dibayar mahal dan semakin mahal. Bekerja terus-menerus naik pangkat, ya, naik gaji dan naik jabatan. Artinya teman-teman bisa konsisten melakukan itu terus-menerus dan lama-kelamaan teman-teman pastinya akan meningkatkan pendapatan. Itu karena efek dari perulangan. Coba bayangkan ketika teman-teman bekerja di suatu perusahaan, kemudian tidak melakukan perulangan yang komit dan konsisten, kira-kira itu bakal naik pangkat atau enggak? Atau gajinya akan bertambah atau enggak? Bahkan, apakah mungkin mereka akan digaji? Artinya, teman-teman apapun usaha dan bisnis itu harus melakukan komitmen dan konsisten terus-menerus untuk melakukan sesuatu secara perulangan. Usaha di tempat yang tetap, ya, setiap hari melakukan hal yang sama, Anda mendapatkan keuntungan yang meningkat. Teman-teman bayangkan ketika membuka usaha di suatu tempat dan teman-teman melakukan perulangan, ya, membangun usahanya terus-menerus, terciptalah yang namanya orang yang berlangganan, ya, orang yang selalu bekerja sama dalam hal membeli, ya, pelanggan tetap, ya, semakin lama dibuka usahanya semakin banyak pelanggan tetapnya. Itu adalah keuntungan yang meningkat karena kita melakukan perulangan. Kita melakukan komitmen dan konsisten terus-menerus melakukan sesuatu itu. Ya, hasilnya adalah peningkatan income. Nah, di bisnis, ya, sukses dalam bisnis apapun itu karena pengulangan yang dilakukan terus-menerus dan dibayar, ya. Dan Anda akan semakin besar mendapatkan income. Ini yang menarik. Bisnis juga seperti itu, ya. Jadi bisnis, usaha, perkebunan, apapun itu, ya, adalah perulangan. Nah, di sini kita akan masuk, ya, setelah kita menemukan fakta bahwa semua ternyata adalah perulangan. Proses bisnis adalah perulangan yang dibayar mahal. Promosinya berulang. Oke. Pertanyaannya juga berulang. Banyak sekali orang yang di luaran sana menanyakan pertanyaan yang sama. Kita jawab juga dengan jawaban yang sama. Ya, jawabannya berulang-ulang. Pendaftaran juga berulang-ulang, pencairan, ya, yang berulang, bonus berulang, dan banyak lagi, dan dipastikan semua adalah perulangan. Ya, teman-teman harus menyadari itu. Oke, tujuan dari Power Team Academy membahas materi ini, ya, menyadarkan kita apa yang kita lakukan semuanya adalah perulangan, agar meningkatkan komitmen dan konsistensi kita, dan meyakini melakukan terus-menerus akan dibayar mahal. Ya, teman-teman harus menyadari ini, walaupun sekarang teman-teman setiap hari mempromosikan proses, memasarkan proses, itu adalah hal perulangan yang membosankan. Belum mendapatkan hasil, coba teman-teman lakukan selama durasi 1 bulan ke atas. Akan ada mulai merespon, ya, ada yang mulai menjapri, menelpon, menanyakan, dan mungkin belum closing. Suatu saat dia akan kembali menanyakan kembali, dan mungkin di saat itu dia akan membeli slot atau ikut di dalam mitra proses kita. Itu yang harus dipahami. Jadi saya bisa melihat banyaknya fenomena. Teman-teman semangat, ya, mempromosikan, bercerita tentang proses, memasarkan, tapi hanya 1 minggu, tapi hanya 1 bulan. Nah, perulangannya sedikit sekali. Coba maksimalkan perulangan itu dan dipastikan bonusnya akan meningkat dan dibayar sangat mahal. Oke, menariknya di proses, perulangan di proses ini dibayar mahal dan tanpa batas tergantung diri kita sendiri. Ya, nah jadi ini yang menarik sebenarnya poinnya. Teman-teman bisa melihat, bedakan, ya. Teman-teman bisa membedakan ketika teman-teman, ya, membuka suatu usaha, ya, pastinya ada tergantung cuaca, tergantung bahan, ya, kalau bahannya nggak ada nggak bisa jualan, tergantung kesibukan dan macam-macam. Semuanya ada banyak faktor yang mempengaruhi itu. Sekarang kita berbicara tentang gaji, ya, kita seorang karyawan, seorang guru TNI,
Semuanya tergantung, ya, tergantung bos atau orang lain, tergantung waktu, tergantung keahlian, dan lain-lain. Semuanya tergantung dan terhubung dengan orang lain. Ini yang menarik. Kita bisa melihat bahwa di proses itu semuanya itu implementasinya untuk kita. Ya, kita tidak tergantung siapapun. Kita bebas, bisa bekerja dan menjalankan bisnis proses ini dari rumah. Bagaimana mengimplementasikan pengulangan atau perulangan yang terus-menerus? Pertama, teman-teman, harus fokus. Ya, fokus dengan bisnisnya. Fokus yang dimaksud adalah fokus dari hal mempelajarinya, ya, memahaminya, menguasainya. Artinya teman-teman harus benar-benar fokus 1 bulan aja untuk mendalami proses ini. Kemudian konsistensi, ya, selalu, ya, konsisten, ya, konsisten melakukan apapun, promosi, menyampaikan edukasi. Kalau memang punya presentasi di grup WhatsApp, buatlah sedemikian rupa schedule-nya, misalnya 1 minggu sekali, 2 minggu sekali, atau apapun yang sifatnya yang bisa dilakukan konsistensi. Teman-teman bisa bayangkan dan bisa menjadi contoh Power Team melakukan konsistensinya dalam hal Zoom, ya. Dari dulu tidak pernah terjadi kegagalan. Alhamdulillah kita bisa itu, ya. Kita selalu melakukan konsistensi. Ya, apapun kondisinya, mungkin tidak menutup kemungkinan Bang Aris ada keperluan di malam ini. Tapi dengan konsistensinya, dia bisa menyediakan fasilitas ini, menciptakan Zoom ini. Ya, malam Senin, malam Kamis, itu selalu kita skedulkan dan tidak pernah sampai saat ini belum ada yang namanya tidak dilakukan. Artinya konsistensi itu bisa, ya, kita ciptakan, dan itu adalah perulangan. Ya, setiap malam Kamis, besoknya Kamisnya lagi, diulang lagi, seperti itu. Komitmen, ya, komitmen ini pantas kita terapkan di proses. Teman-teman sadari, dulu teman-teman berbisnis di sentral bisnis, menerapkan komitmen itu tidak bisa. Ya, ketika teman-teman lagi komit nih sama anggotanya, sama timnya, semangat luar biasa, ya, membentuk tim, memasarkan tentang proyek tersebut, sudah seharusnya mendapatkan uang besar 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan, bisnisnya berhenti. Karena sistemnya tidak mendukung untuk menerapkan komitmen kita. Tapi di proses lakukan itu. Ini bisa. Ini sesuai dengan sistemnya. Ya. Kemudian teman-teman juga harus mempunyai impian. Ya. Selalu melakukan terus-menerus dan untuk menciptakan impian. Nah, ketika impian itu tercipta, ya, goalnya dibentuk, keinginan kita, ya, ada di dalam diri kita, maka akan terjadilah perulangan terus-menerus. Teman-teman akan terus berulang mempelajari proses, terus berulang bertanya kepada upline-nya, terus berulang menanyakan hal-hal yang belum tahu. Itu adalah salah satu implementasi dalam perulangan yang memang bisa diterapkan dengan 4 poin ini. Oke. Nah, jadi seperti itu aja materinya dan Akademi Power Team malam ini. Temanya perulangan dan kita menyetandarkan bahwa di sisi lain saya melihat banyak sekali yang tidak menyadari bahwa perulangan itu sangat penting. Itulah adalah implementasi dari komitmen, konsisten, dan terus-menerus kita di dalam pengembangan bisnis. Ya, nah jadi itu adalah materi yang kita sampaikan di malam ini sebagai materi utama. Dan sesi berikutnya nanti akan ada sharing santai. Teman-teman bebas ya bertanya baik negatif, positif. Kita sama-sama mencari jalan keluarnya, mencari jawaban yang benar sesuai dengan fakta. Ya, jadi harapannya lebih kolaborasi juga harus diterapkan. Ya, sistem silang. Si A mempunyai skill dalam hal mengedit gambar, si B dalam hal kalimat broadcast, si C dalam hal mungkin membuat baju, si F mungkin dalam hal kalimat motivasi. Semua ketika dikolaborasi di dalam Power Team ini akan sangat menarik. Kita terus berkarya di sistem yang hebat ini. Ya, sistemnya sudah ada, alatnya sudah ada, platformnya sudah tersedia, tinggal penggunanya lagi. Kita bentuk bagaimana caranya kita berkreasi di dalam pemasaran matriks sistem ini. Oke, terima kasih. Itu sebagai materinya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Ya, saya kembalikan ke moderator Bang Aris. Terima kasih.
Unmute. Kembut. Terima kasih Pak Gaji atas penjelasan tentang kekuatan perulangan. Tanpa disadari sebetulnya apa yang kehidupan kita ini juga berulang ya. Sholat 5 waktu juga diulang, tidur diulang, bekerja diulang, apapun yang menjadi kehidupan kita ini diulang-ulang. Yang menjadi kadang-kadang Forsas ini menjadi banyak yang gagal tuh karena belum bisa membuat kebiasaan menjalankan Forsas sebuah perulangan atau sebuah kebiasaan. Ini yang masih sulit karena keterbatasan waktu, merubah pola, merubah pemahaman tentang teknologinya, ini yang membuat perulangan ini tersendat. Tapi andaikan ini sudah berjalan sebetulnya, suatu ketika Bapak Ibu sekalian akan merasakan ketika sehari nggak prospek, ketika sehari itu nggak posting, itu ada yang kurang, ada yang hilang gitu kan, kata begitu. Seperti Anda kalau sehari mandi 2 kali, kalau nggak mandi ya bisa, tetapi ada yang nggak enak gitu. Anda makan 3 kali, kalau nggak makan cuma 1 kali ya bisa hidup, tetap hidup, cuma ada yang kurang. Jadi sebetulnya perulangan ini harus dilatih dengan awalnya dengan memaksa. Apa yang diulang? Kalau kita memang masih baru belajar, yang diulang belajarnya. Terus apalagi kalau sudah belajarnya agak pinter, kita ulang dengan promosinya, kita ulang dengan menjelaskan kepada orang. Saya yakin Bapak Ibu sekalian nanti akan menjelaskan kepada orang itu belasan, puluhan, bahkan ratusan kali. Ya itu saja sebetulnya. Cuma karena orang yang berbeda, perulangan itu dilakukan, jangan melihat hasilnya, tetapi kembali kepada kita. Kalau saya mengulang, lama-lama saya akan pinter, lama-lama saya akan di luar kepala, sehingga tanpa copy paste, tanpa contoh pun akan bisa kita lakukan. Bang Kensi itu sudah melakukan perulangan ribuan kali, jadi ketika ditanya ya seomong-omongnya itu ya pas gitu. Apa yang ditanyakan saat itu juga ada, karena apa? Semua dilakukan dengan perulangan luar biasa. Nah, memang perulangan ini yang di Forsas ini karena juga faktor masa lalu. Faktor masa lalu di dalam Forsas ini menyebabkan orang-orang merasa agak takut jika terjadi ini kita lakukan berulang, tapi ternyata ini sama dengan yang sebelumnya. Itu yang kita takutkan. Kenapa itu terjadi? Karena Bapak Ibu sekalian masih membawa tradisi, masih membawa budaya, masih membawa pola pikir, masih membawa cara kerja yang lama. Yang lama ini dibuang. Makanya Bang Kensi sering bilang, kosongkan pikiran Anda. Atau dengan model di SPBU. Kita mulai dari nol ya. Kita mulai dari nol. Sehebat apapun Anda general marketing, sehebat apapun Anda di bisnis multi level, tetapi dengan Forsas ini akan harus semua dari nol. Semua dari nol. Karena ini bukan network marketing yang seperti Bapak Ibu lihat. Ya, karena teknologi dan metriknya ini yang membuat cara kerjanya tidak bisa disamakan di multi level. Apapun, saya yakin kok Bapak Ibu sekalian di sini pemain multi level produk, multi level jasa, ya pasti akan sifatnya juga mengajak orang. Cuma saja karena di sini tidak bisa, kadang-kadang beberapa hal tidak bisa diterapkan di Forsas. Itulah kenapa kita harus mempunyai pikiran kita mulai dari nol. Jadi jangan merasa kalau di kampung saya begini, kalau dulu saya begini, kalau gitu begini. Ini bisa ini. Anda masih teori. Kami di sini sudah tidak teori lagi. Kami sudah membuktikan karena kami sudah melakukan teori dan praktik di masa lampau di Forsas sebelumnya, dan kita sudah menemukan formula mana trik yang seharusnya dilakukan di Forsas. Dan sama sekali berbeda dengan yang lainnya. Gitu ya, ini saya tambahin nih. Bang Kensi ini materinya sepele nih, tetapi saya mau nanya di sini. Siapa yang di sini, nanti raise hand ya,
yang melakukan posting di Facebook atau media sosial minimal sehari 2 kali. Minimal, silakan raise hand atau silakan tunjuk jari. Minimal 2 kali sehari. Oke. Siapa? Saya sudah love nih. Siapa di sini yang melakukan posting sehari minimal 2 kali? Silakan Anda klik raise hand di sana ya. Kalau Anda 2 kali. Saya pengen tahu kalau Anda ini jualannya di online, tidak melakukan posting, terus Anda itu jualnya gimana? Bagaimana mereka mengenal Anda? Coba, saya ulangi lagi. Siapa di sini yang melakukan posting di Facebook atau di status WA atau status di apapun sehari minimal 2 kali? Saya Pak D. Nah, mana tangannya? Tangannya direction itu loh, diklik. Itu klik reaction, nanti ada raise hand. Nah, diklik. Saya pengen tahu. Kita hitung nih jumlahnya. Masih banyak yang belum raise hand, artinya Anda belum merubah kebiasaan, belum melakukan perulangan. Tuh, baru berapa ini? 1 2 5 6 1 2 3 4 5 5 kalikan 5 masih 25 ya. Masih 25. Dari 90 peserta itu masih ada 25 doang. Yang lainnya, saya tidak ngomong Facebook saja. Anda melakukan posting di status WA. Itu adalah sebetulnya perulangan. Anda sebetulnya menjual bisnis Anda. Biar dikepoin sama teman-teman yang menyimpan nomor Anda. Jadi posting dimanapun. Dan perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, posting itu lebih efisien dibaca orang setiap jam perulangan 3. Jam 6, jam 9, jam 12, jam 3, sama jam 6, dan nanti jam 9 malam. Ya, lakukan posting di WA ataupun di Facebook Anda itu setiap kelipatan 3. Jam 6, jam 9, jam 12, jam 3 sore, jam 6, sama di jam-jam itu biasanya orang istirahat, orang sholat, orang mulai, ya kalau bekerja mungkin dia mulai membuka handphone, ya di jam-jam itu. Artinya ini sarana untuk mereka bisa berkesempatan, mungkin halaman dia masuk ke halaman Facebook Anda atau statusnya terbaca oleh Bapak Ibu sekalian. Oke, sekarang turunkan tangan, lower hand. Dah, silakan klik reaction di lower hand. Oke, Bapak Ibu sekalian, perulangan itu Anda lakukan itu jangan langsung menuntut hasil. Pak, aku udah posting kok seminggu 2 kali, 2 minggu kok gak ada hasil. Jangan. Anda ini baru mempunyai usaha baru dan orang belum mengenal Anda. Lakukan terus saja. Pasti teman-teman Anda itu lama-lama akan penasaran karena Anda hanya melakukan 3-5 hari, selesai tidak akan ada kesan. Tapi kalau Anda lakukan rutin seminggu, 2 minggu sebulan, ada kesan. Kawan kita ini sebetulnya bisnis apa sih setiap hari dia posting? Minimal teman-teman di sekolahnya, teman-teman Facebook yang dia kenal. Minimal itu dulu. Tunjukkan Anda perulangan itu bisa memberikan manfaat. Anda tidak perlu bayar kok di Facebook, Anda tidak perlu bayar di IG, Anda tidak perlu bayar dengan WhatsApp. Kenapa Anda harus malu? Materinya apa Pak Haris? Pak, materinya Anda ambil dari grup. Anda dari grup diposting, diambil, tempelkan. Kasih nomor handphone misalkan. Nggak dikasih juga nggak apa-apa. Toh juga tahu itu nomor Anda. Nanti dia akan japri. Jangan langsung tempelin di posting, langsung dikasih link referral. Nggak mudeng. Link referral itu nggak usah dipajang di Facebook. Link referral itu tidak perlu dipajang di status. Link referral itu Anda berikan ketika mereka sudah benar-benar mau bergabung.
Anda hanya tunjukkan saja misalkan. Anda misalkan punya Linktree misalkan. Tunjukkan saja. Anda tunjukkan misalkan Anda punya website, tunjukkan saja. Tapi Anda tidak perlu kasih link referral. Tidak ada manfaatnya. Karena mereka belum paham kasih ini buat apa. Kan itu kan. Tunjukkan nama dan nomor handphone supaya bisa jatuh. Ya, oke. Saya akan